Halo, selamat sore, selamat bertemu kembali dengan channel Jual Beli Saham. Hari ini tanggal 6 Juni, saya akan memberikan analisa saham pilihan dari jual beli saham untuk bulan Juni. Memang bulan Juni sudah berlalu sekitar seminggu, tapi kita bisa ada 3 minggu, dan saya akan berikan analisa untuk saham-saham yang tergolong pilihan dari channel jual beli saham. Dari 22 saham yang kita pilihkan, kita pilihkan lebih lanjut ada 4 saham yang akan kita analisa dan kita berikan bagaimana potensinya di bulan Juni, 3 minggu ke depan. Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Kemarin 2 hari IHSG ditutup sideways atau cenderung naik sedikit, tapi kelihatan di sini 2 hari masih sideways, dan kemungkinannya bagaimana di bulan Juni ini. Kalau naik dia potensinya bisa naik ke level 5.150, atau kalau dia turun itu bisa turun ke level 4.800. Nah, perlu diperhatikan juga di situ ada gap. Jadi potensi untuk naik menutup gap itu ada dan cukup baik atau besar, sehingga potensi naiknya relatif lebih besar. Tapi apakah dia akan turun atau naik itu kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas sini ada potensi untuk menutup gap. Untuk menganalisa pergerakan IHSG, saya juga ambilkan di sini data dari seasonality untuk IHSG di bulan Juni. Data 10 tahun terakhir ini menunjukkan kalau IHSG di bulan Juni itu probability kenaikannya 50%, artinya 50-50. Ya, ini data statistik ya, statistik 50-50. Tetapi kalau kita lihat 5 tahun, mungkin dari 2016 sampai 2020 itu sekitar 60%, karena 3 bulan naik, 2 bulannya turun. Tetapi kalau kita ambil 10 tahun ke belakang 50-50. Nah, ini bisa menjadi satu pertimbangan juga untuk pergerakan IHSG. Jadi ada tadi gap yang harus ditutup, dan kalau kita lihat di sini ada statistik yang menunjukkan berapa probabilitas dari IHSG naik di bulan Juni berdasarkan data 10 tahun terakhir. Tentu ada faktor lain yang tidak saya berikan di sini, seperti faktor global atau makro, tidak saya berikan, tapi ini analisa yang bisa melengkapi, membantu untuk menganalisa kira-kira IHSG akan bergerak kemana. Nah, kalau IHSG bergerak ke atas, tentunya saham-saham di Indonesia, terutama saham-saham yang bagus, dia juga akan mengikuti pergerakannya ke atas. Seperti juga 22 saham pilihan dari channel jual beli saham tentu akan bergerak ke atas. Tapi tentu tidak semuanya ya, mungkin tidak semuanya. Oleh karena itu kita akan lihat secara lebih detail, dan kita sudah pilihkan kira-kira saham mana yang potensinya lebih besar untuk naik di bulan Juni dari 22 saham tersebut. Tadi saya sudah berikan ada 4 saham yang kita akan sudah kita pilihkan dan kita analisa lebih lanjut, yaitu saham Pewon, ICBP, ASII, dan Sri Rezeki. Baik, kita langsung saja masuk ke saham yang pertama. Tetapi sebelum saya masuk, bagaimana kita memilihkan itu, yaitu kita melihat dulu juga dari sektornya. Nah, tentu kita mengamati sektor mana yang mulai bangkit, terutama seminggu di bulan Juni ini ya, sektor mana yang bangkit. Dan sektor pertama yang kita amati itu bangkit adalah sektor properti dan real estate. Di sini saya juga cantumkan saham-saham dari properti yang bagus, tetapi tidak semuanya kita pilihkan masuk ke dalam 22 saham pilihan channel jual beli saham. Cuma saya mau katakan saham-saham properti yang cukup bagus, tetapi yang kita pilih menjadi
saham pilihan di channel jual beli saham saat ini cuman Pewon dan BSDE. Ya, Pakuwon Jati dan Bumi Serpong. Dan kebetulan status dari saham tersebut kita lihat Pakuwon Jati itu Bandar mengalami akumulasi, sementara BSDE Bandar melakukan distribusi, sudah mulai melakukan distribusi ya. Nah, oleh karena itu yang akan kita analisa lebih lanjut adalah sahamnya Pewon atau Pakuwon Jati. Sementara saham-saham lain yang ada di list ini yang bagus tetapi tidak masuk dalam 22 saham, saya juga highlight terutama saham-saham yang mengalami akumulasi ya, seperti Ciputra Development, Waskita, Demas, dan WG. Nah, saham-saham ini kalau teman-teman mau analisa lebih lanjut silahkan, tetapi untuk di sesi ini saya akan analisa hanya untuk saham Pawon atau Pakuwon Jati. Baik, kita langsung masuk saja. Nah, ini grafik atau chart dari Pakuwon Jati. Kemarin saham ini ditutup menguat cukup besar, 11% lebih ya. Dan memang Bandar sudah mulai melakukan satu akumulasi yang volumenya cukup meningkat 4 hari terakhir ini, sehingga sahamnya terus naik ya, Pakuwon Jati, sampai level terakhir di 462. Dan ini sudah menutup gap yang ada di sini. Beberapa kali saya ulangi, kalau memang ada gap biasanya potensinya saham itu akan menutup dulu ya. Menutup dulu. Tadinya dia akan coba nutup di sini tidak kuat, dia balik dulu baru dia akan menutup, ternyata sudah ditutup di sini. Nah, kemungkinan bagaimana potensi dari Pawon ini? Kalau kita lihat level dari resisten berikutnya itu yang di level atas itu kira-kira itu di level di 520 ya kalau naik ke atas, atau kalau dia kuat bisa mencapai 565, mungkin sekitar 565. Kalau dia turun akan balik ke level sekitar 405 atau 410. Masih menarik ini antara risk dan rewardnya untuk Pakuwon Jati ini. Yang kedua, kita juga perlu perhatikan bagaimana pergerakan Bandar ya, apakah Bandarnya masih terus melakukan akumulasi atau mulai melakukan distribusi. Kalau Bandar masih melakukan akumulasi, maka Pawon bisa dibawa naik ke sampai level 520 maupun 565. Yang ketiga, kita coba lihat juga seasonality ya di bulan Juni. Ketika kita ambilkan 10 tahun terakhir ini, untuk bulan Juni, tentu yang di bulan Juni 2020 ini baru yang berdasarkan seminggu pertama ya, itu kenaikan sudah cukup banyak ya, karena memang ada satu koreksi besar di bulan Maret ya, di bulan Maret, Januari sampai Maret untuk saham Pewon ini. Memang ini kondisi global, artinya tidak hanya Pawon aja tetapi kondisi global dan juga IHSG di tahun awal 2020 ini mengalami koreksi yang cukup banyak. Tetapi di bulan Juni udah mulai bangkit kembali, dan kalau untuk statistiknya 10 tahun terakhir probabilitas naiknya ada sekitar 50%. Ya, jadi ini masih menarik. Probability naik kalau dari statistik 50%. Kalau dari risk dan rewardnya masih cukup bagus. Nah, tapi kita juga harus perhatikan bagaimana pergerakan dari Bandar itu sendiri. Nah, ini saham pertama yang kita analisis, saham Pawon atau Pakuwon Jati. Oke, berikutnya saya masuk ke sektor berikutnya yang kita amati, yaitu sektor barang konsumsi. Sebetulnya untuk sektor ini, dari pilihan saham-saham yang masuk dalam sektor ini, yang ada di watchlist saya itu secara umum tidak naik, itu netral. Ada yang naik dan ada yang turun, dan naik dan turun pun tidak banyak. Tetapi ada beberapa saham yang mengalami akumulasi cukup banyak ya, mengalami akumulasi cukup banyak. Tidak hanya saham yang tergolong dalam 22 saham pilihan channel jual beli saham, tetapi juga ada saham-saham lain yang ada di watchlist ini tapi belum masuk dalam 22 saham pilihan channel jual beli saham. Nah,
untuk saham-saham yang masuk pilihan dari 22 channel jual beli saham itu keempat terbesar dari segi market kapitalisasi di sini, yaitu Unilever, HM Sampurna, Indofood, dan Gudang Garam. Tapi dari data yang kita ambil itu hanya ICBP yang mengalami akumulasi cukup banyak di sini, sehingga kita akan memilihkan ICBP ini untuk kita analisa dan kita akan lihat potensinya bagaimana. Sementara saham lain, kalau teman-teman mau analisa sendiri silahkan. Saya hanya berikan data di sini. Kalbe Farma, Sido muncul, dan Cleo juga mengalami akumulasi yang cukup banyak. Baik, kita langsung saja masuk ke Indofood untuk sektor barang konsumsi. Ya, Indofood ini ceritanya cukup fenomenal karena beberapa hari yang lalu itu mengalami penurunan yang cukup banyak terkait dengan akuisisi dari Penpil itu, sehingga turunnya cukup banyak, dan ini sudah banyak dibahas di channel-channel yang lain. Saya tidak bahas secara lagi di sana. Cuman kita lihat di sini ya, karena penurunan itu ada gap yang kelihatan besar di sini nampak. Nah, dari pengalaman tadi kita lihat biasanya gap ini akan ditutup. Ya, meskipun kita tidak tahu persis ya kapan turun, tapi biasanya nanti akan ditutup. Apakah dia langsung menutup, apakah dia sideways dulu atau turun dikit, nantinya akan ditutup. Nah, kalau dia nutup artinya dia naik, potensi naiknya itu dari sekitar 8.625 akan mencapai harga sekitar 9.100-an ya. Atau bahkan kalau dia kuat, artinya bandar terus melakukan akumulasi, dia akan bisa kembali ke level di 9.000, sekitar 9.700, 9.750, sehingga potensinya itu cukup lumayan ya untuk ICBP. Kalau dia balik atau istirahat dulu nih, turun dulu, dia akan turun ke level sekitar 8.400, 8.350 sekitar itu, sehingga kalau dihitung dari risk dan rewardnya lumayan bagus ini untuk ICBP, sehingga ini layak untuk dipertimbangkan untuk bulan Juni ini menambah posisi misalnya. Yang kedua, tentu kita juga tidak lupa harus memperhatikan bagaimana pergerakan bandar ya, pergerakan bandar. Nah, kita lihat di sini memang kemarin itu bandar sudah mulai melakukan akumulasi volume yang mulai meningkat, di mana sebelum-sebelumnya itu masih melakukan distribusi ya, meskipun sedikit, tapi kemarin sudah melakukan akumulasi. Nah, kalau bandar terus melakukan akumulasi, tentunya potensi naiknya untuk menutup ini semakin besar. Dan ketiga, kita lihat statistik juga untuk 10 tahun terakhir itu probability untuk saham ICBP naik di bulan Juni cukup bagus, 70%. Artinya dukungan dari tiga data ini cukup menarik untuk ICBP dipertimbangkan di bulan Juni ini ya, untuk diakumulasi dan dengan target yang saya berikan di sini sekitar 9.100 atau 9.000, target kedua sekitar 9.700, sehingga walaupun dan risknya yang cukup kecil di sini. Nah, ini saham yang kedua yang menarik, yaitu saham ICBP. Silahkan teman-teman juga analisa lebih lanjut. Oke, itu saham untuk sektor yang kedua, yaitu barang konsumsi. Tadi kita udah bahas sektor properti dan real estate, dan yang kedua itu dari sektor barang konsumsi. Kemudian sektor yang ketiga yang kita akan bahas yaitu sektor aneka industri. Kebetulan saya juga tidak punya banyak pilihan saham-saham bagus di sini, watchlist yang kita pantau, dan kebetulan saya cuma punya 2, dan dua-duanya masuk menjadi pilihan dari 22 saham channel jual beli saham. Kedua saham tersebut yaitu Astra International dan Sri Rezeki Isman, yang kalau kita lihat kemarin itu mengalami kenaikan harga yang cukup lumayan ya. Astra International 5% dan Sri Rezeki Isman 9,43%. Dan memang bandar sudah melakukan banyak akumulasi di sana ya.
maupun asingnya juga boleh masuk. Itu sebulan kemarin ya, satu minggu asingnya masuk cukup banyak gitu. Dan untuk sebulan Astra International masuk banyak, sementara Sril masih untuk sebulan terakhir masih negatif, artinya masih distribusi. Oke, langsung saja kita akan lihat Astra International. Nah, kalau kita lihat tadi asingnya itu masuk cukup banyak untuk sebulan terakhir ya, dan memang harganya sudah naik cukup banyak dari 3.600 sampai sekarang di 5.000. Kenaikannya sudah cukup banyak Astra International. Juga kelihatan di sini bahwa akumulasinya untuk mungkinnya sekitar 2 minggu atau 3 minggu terakhir ini sudah cukup banyak ya, atau sebulan terakhir ini. Lalu apakah masih ada potensi nih Astra International? Kalau kita lihat dia di sini ada gap juga, kecil sih gapnya. Jadi kalau Astra ini masih naik, kemungkinan ini akan menutup gap ini, yaitu di sekitar harga 5.550. Memang tidak banyak ini, kalau dia hanya untuk menutup itu tidak banyak rewardnya. Sementara kalau dia akan dibawa turun dulu, misalkan bandar melakukan distribusi dan dia turun, bisa mencapai level 4.000, sekitar 4.100, 4.150, sehingga rasio antara risk dan rewardnya tidak cukup menarik sebetulnya ya, tidak cukup menarik. Tetapi tetap kita juga bisa mempertimbangkan bagaimana pergerakan bandar, karena kalau bandar pergerakannya baik, akumulasi, maka dia akan bisa naik dan menutup ini, meskipun secara risk dan reward tidak terlalu menarik ya, sudah tidak terlalu menarik dari segi risk dan rewardnya. Dari segi statistik untuk 10 tahun terakhir ini ternyata statistiknya juga bagus, 60%. Jadi artinya meskipun risk dan rewardnya kelihatannya tidak menarik ya, dan ini dukung ada satu gap, dan bandar trennya masih akumulasi, statistik juga menunjukkan trennya masih naik. Jadi ya masih menarik tentunya, walaupun rewardnya tidak terlalu menarik. Artinya tidak menarik, artinya ya masih ada reward naik tapi tidak menarik. Jadi jangan terlalu muluk-muluk untuk rewardnya, kenaikan harganya untuk Astra International di bulan Juni ini. Nah, itu kira-kira untuk Astra International. Saham berikutnya atau saham yang terakhir yaitu Sri Rezeki Isman atau Sril. Nah, Sril ini untuk dari bulan sekitar Maret akhir sampai ke sekarang itu terakhir itu masih relatively sideways, ke samping ya, dan hanya 2-3 hari terakhir ini mulai mengalami kenaikan dan breakout di resistennya, sehingga mencapai harga 174 ya, 74. Lalu bagaimana potensinya? Dan kalau kita lihat di sini ya, banyak bandar melakukan distribusi dan mulai akumulasi di hari kemarin maupun 4 hari yang lalu, kecil dan mulai agak banyak kemarin, sehingga harganya pun naiknya cukup banyak. Nah, bagaimana potensinya di Sri Rezeki? Kalau kita lihat dari secara grafik, kalau dia naik ya, level resisten berikutnya itu di sekitar 2.100 ya, cukup menarik ini rewardnya, cukup besar. Bahkan kalau dia kuat ya, menarik kuat, bisa mencapai sekitar 2.300, 2.230, 235, sehingga secara reward dia menarik. Secara risknya relatifly lebih kecil dibandingkan dengan reward ya. Tapi kedua, kita coba lihat statistiknya. Kalau kita lihat dari statistik ini murni statistik 10 tahun terakhir ini, kemungkinan naiknya cuma 13%. Jadi dari hal itu, ini kemungkinan kenaikan yang palsu, artinya ini kemungkinan turun lagi gitu, mulai turun lagi dulu gitu ya. Kalau kita berdasarkan statistik 10 tahun terakhir itu dan dari grafiknya ini, analisa teknikalnya di sini. Ya, itu dari segi kedua hal tersebut. Tentu kita tidak lupa ada bandarmologi di sini. Kalau kita amati si bandar ini melakukan akumulasi, nah di situ kemungkinan potensinya Sril
itu naiknya cukup bagus. Nah, artinya penting meskipun secara statistik maupun secara teknikal itu tidak menarik ya, tetapi kalau nanti bandarnya mengatakan lain dan dia melakukan akumulasi, maka menggerakkan sel ini bisa mencapai level yang tertera di sini, dan itu cukup menarik. Nah, kira-kira itu analisanya untuk 4 saham pilihan dari channel jual beli saham. Dari 22 saham yang ada di sana, 4 saham ini boleh menjadi satu pertimbangan dan silahkan untuk dianalisa lebih lanjut. Kalau teman-teman juga tertarik dengan saham-saham lain tadi yang saya sudah highlight, silahkan untuk melakukan analisa. Menarik untuk di bulan Juni ini, dan semoga ini bisa menjadi berguna dan membantu teman-teman untuk mengambil keputusan atau belajar di jual beli saham ini. Tentu saja tidak lupa disclaimer ya, ini sifatnya hanya education dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau hal ini berguna, bermanfaat, tentu silahkan subscribe, bunyikan lonceng, tekan tombol like, dan juga share ke teman-teman supaya ini lebih banyak berguna buat teman-teman yang lain. Oke, sampai di sini dulu